Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, 1 Korintus, dengan judul perikop dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ini menarik. Jadi di dalam jemaat itu ada yang berdosa. Ya, kita ini semua berdosa sebetulnya ya. Seperti kata Paulus ini tadi ya. Lalu Paulus mengatakan bahwa kamu jangan bergaul sama orang berdosa ya, sama orang cabul. Ini nih contohnya ya. Ada yang hidup dengan istri ayahnya. Maksudnya mungkin ayahnya punya istri lain, istri simpanan, istri kedua, istri ketiga, setelah istri pertamanya mati dan seterusnya. Jadi ini bukan ibunya ya, dengan istri ayahnya ya. Mungkin ayahnya punya istri lain ya, lalu hidup dengan istri ayahnya. Berbuat tidak pantas. Lalu Paulus mengatakan bahwa kamu jangan bergaul dengan orang seperti itu. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya, bukan menghakimi. Nah, kembali lagi ya, jangan menghakimi ya. Tengah-tengah kita juga banyak orang yang dosa. Bahkan kita sendiri berbuat dosa. Apakah kita ketika kita jatuh dalam dosa, apakah kita mau dihakimi? Ya enggak kan, kita ingin diampuni. Kita ingin diberi kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, seterusnya. Seperti kata Yesus juga ya, ampunilah ya, berikan kesempatan. 7 kali, 70 kali mengampuni, bahkan lebih dari itu. Jadi yang dimasukkan Paulus di sini sebetulnya bukan soal menghakimi,
ya, bukan soal menghakimi ya. Walaupun ada mereka yang menghakimi juga, tetapi sebatas yang berada di dalam jemaat ya. Jadi menghakiminya dengan roh, dengan kuasa roh ini tadi ya. Nih. Bahkan dikatakan bahwa bila mana kita berkumpul dalam roh ya, dengan kuasa Yesus, kita harus menyerahkan orang itu kepada iblis supaya binasa tubuhnya, tetapi rohnya diselamatkan. Ini maksudnya apa? Bukankah kita sebetulnya harus mengampuni? Kok ini malah kita serahkan orang itu di dalam nama Tuhan Yesus, serahkan orang itu kepada iblis supaya tubuhnya binasa. Sebelumnya kita pernah dengar kata Yesus ya, daripada dengan seluruh tubuhmu kamu dicampakkan ke dalam api yang kekal ya di neraka, lebih baik dengan sepuntung dengan tangan yang terputung atau dengan mata satu kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini artinya bukan lalu kita menghukum orang itu, mematikan orang itu, dipukul, dipotong tangannya karena mencuri misalnya. Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya adalah mematikan badan. Artinya adalah mematikan nafsu. Itu yang dimatikan ya. Ini yang dimasukkan untuk menyerahkan orang itu kepada iblis supaya tubuhnya mati ya, supaya tubuhnya binasa ya. Tubuh badannya tapi rohnya diselamatkan itu. Jadi maksudnya kalau uang membuat kita binasa, lebih baik uangnya kita buang. Jangan roh kita yang nanti dibuang Tuhan karena kita diperbudak oleh uang. Lebih baik uang yang dibuang, atau uang kasih saja ke orang miskin supaya kita jangan punya terlalu banyak uang. Itu maksudnya. Kalau kita gara-gara suka main video game, lalu kita bablasan, ya lebih baik laptopnya aja nggak usah ini deh. Jangan mainan laptop lagi, dibuang saja. Daripada kamu jatuh dalam dosa lalu kamu dibuang ke neraka selamanya. Jadi lebih baik gadgetnya dibuang sajalah. Kalau gadget itu hanya membawa kita kepada kedosaan ya. Melihat-lihat yang cantik-cantik gitu ya. Daripada gadget dipakai hanya untuk yang lihat yang cantik-cantik ya, lalu senang-senang sendiri, nah lebih baik dibuang saja gadgetnya, laptopnya ya. Itu yang dimaksudkan dengan serahkan tubuh itu kepada iblis supaya binasa, tetapi rohnya diselamatkan. Itu maksudnya ya. Jadi bukan menghakimi orang lalu dipotong tangannya, yang mencuri tangannya dipotong. Nah kalau tangannya potong buntung, gimana dia mau bekerja ya untuk dirinya? Akhirnya orang itu yang dipotong tangannya itu akan menjadi tanggungan saudaranya ya. Siapa lagi? Kalau nggak punya saudara, tanggungan siapa? Lah dia sudah nggak punya tangan lagi, gimana mau kerja kan? Kan jadi beban orang lain. Itu maksudnya ya. Yang dimaksudkan itu kita memotong hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa ya. Bukan memotong tubuh kita yang masih kita perlukan untuk melayani yang baik ya. Sebab kita juga butuh tubuh kita untuk melakukan hal yang baik ya. Jadi kita harus juga pintar. Kita butuh laptop, kita butuh gadget, tapi kita pakai gadget, pakai laptop, pakai internet untuk hal-hal yang baik. Nah, yang dipotong tuh yang hal-hal yang tidak baik itu ya, jangan ditonton. Ya, segala macam hal-hal yang nggak baik itu jangan ditonton ya, membuat kita jatuh dalam itu kebinasaan. Ngerti ya? Nah, itu diibaratkan seperti ragi. Ragi itu mengkamir. Kamir itu membuat membuat adonannya itu mengembang. Sedikit saja ragi. Jadi ragi itu seperti hal-hal yang membuat kita jatuh dalam godaan. Seperti buah terlarang. Buah terlarang itu kan sekecil ya, satu aja. Tapi begitu dimakan itu menghasilkan bencana besar. Ya.
Manusia diusir dari Firdaus gara-gara yang kecil itu, cuma hal kecil itu, yang sedikit, yang kecil itu bisa membuat hancur. Jadi buanglah hal-hal. Jadi hal-hal ini diibaratkan sebagai ragi. Ragi yang lama itu apa? Ragi yang nggak baik-baik itulah, yang nggak baik itu diibaratkan ragi yang lama. Jadi untuk adonan yang baru ya pakai ragi yang baru. Ragi yang baru itu apa? Ya itulah yang jujur, ya, yang jujur, yang suci, ya. Jangan matanya jangan dipakai untuk lihat-lihat hal-hal yang cantik-cantik, ya. Lalu senang-senang sendiri, ya. Jadi mata dipakai untuk lihat yang bagus, yang suci, ya, yang kudus, ya. Pakai untuk yang jujur. Kalau ngelihat uang itu jangan terus matanya kelilipan. Jangan, kalau lihat uang itu tetap matanya tetap segar, ya. Jangan, dijaga, mata dijaga, ya, supaya tetap jangan berubah warna matanya. Karena kalau berubah warna mata kita, nanti kita jadi korupsi. Ya, jadi kalau ngelihat uang banyak itu, apalagi bukan uang kita, ya, itu hati-hati, ya. Jangan sampai mata kita berubah warna, ya. Kalau warna kita berubah warna sesuai dengan warna uang itu, nanti kita jadi lalu nyolong, nyuri, ya, korupsi. Caranya gimana? Dibuat markup, dibuat proyek fiktif, ya. Lalu kong kali kong. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan ragi yang lama, ya. Ragi yang lama itu ragi yang membuat kita jauh dari kebenaran. Sebaliknya, roti yang baru di sini dikatakan roti yang tidak beragi, ya, yaitu kemurnian dan kebenaran, ya. Jadi, kalaupun mau ragi itu hal-hal, sesuatu, ya, yang membuat sesuatu menjadi terdampak gara-gara hal yang satu kecil itu. Jadi kalau mau kita membuat dampak yang banyak, kita harus buat dampak yang bagus juga, ya, jangan dampak yang jelek, ya. Kalau kita ingin membuat dampak yang baik, ya kita misalnya nanam pohon. Nah, itu nanti orang lain lihat kita nanam pohon, oh ikut yuk kita tanam pohon juga, ya, bagus, ya, supaya hijau. Lalu kalau buang sampah dikumpulkan, ya, dipilah-pilah, ya, jangan buang sampah di got, di sungai, atau dibakar lalu asapnya ganggu tetangga. Ada ini tetangga saya ini, ya, bakar sampah seenaknya, asapnya ke tempat saya. Sudah saya beritahu baik-baik, Mas, tolonglah kalau bakar siang-siang saja. Sebab kalau bakar sampah malam hari, anginnya itu berhembus ke rumah saya. Itu di tempat saya itu seperti itu, ya. Ada anginnya itu berhembus kalau malam ke tempat saya, ke arah selatan. Tapi kalau siang hari itu berhembus ke arah timur dan utara. Ya sudah saya beritahu, ya. Jadi lebih baik lagi jangan dibakar sampah, ya. Dipilah-pilah lalu didaur ulang. Ya, tapi kalau terpaksa tidak bisa membayar iuran pungutan sampah, ya bakarlah, jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, jadi harus pakai ini dia nih, hal-hal yang benar, ya. Yang benar lah, lakukanlah yang benar. Jangan yang salah, mengganggu orang itu salah. Ya harus yang murni, ya. Jangan mengingini istri tetanggamu, ya. Jangan mengingini perempuan lain yang sudah jadi milik orang lain, atau mengingini perempuan lain padahal kita sendiri sudah punya istri, atau mengingini suami orang lain padahal sudah punya suami. Jadi itu, ya, harus murni, benar juga. Di sini dikatakan bahwa yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul. Artinya kalau kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul, ya, banyak banget orang cabul, ya. Berpikir melihat dengan hawa nafsu itu sudah cabul, ya. Jadi nanti kamu harus meninggalkan dunia ini, ya. Jadi nggak bergaul dengan siapa-siapa, karena siapa-siapa pun berdosa, ya. Jadi kalau dibilang jangan bergaul dengan orang berdosa, ya kita nanti akhirnya nggak bergaul dengan siapa-siapa. Kan beda dengan Yesus. Yesus sendiri datang bergaul dengan pendosa, ya.
dengan Maria Magdalena ya, yang berdosa itu dibiarkan Yesus untuk meminyaki rambutnya, ya, mengusap kakinya, dibersihkan. Datang ke Sakeus ya, pemungut cukai, dianggap sebagai orang berdosa. Jadi Yesus justru bergaul dengan orang-orang berdosa, tapi bukan untuk ikut berdosa, tetapi untuk membuat orang lain tobat. Nah, maksudnya itu. Jadi Paulus di sini melarang kita bergaul dengan orang yang cabul, kikir, berhala, penipu, tukang nyolong, tukang mabuk, kasar, tukang main pukul, tukang ngancur-ngancurin. Itu ya, maksudnya itu ya. Kita jangan ngikuti perbuatan mereka, tapi kita sedapat mungkin seperti Yesus membuat mereka tobat, membuat mereka insaf, membuat mereka sadar, lalu tidak lagi berbuat hal-hal yang seperti itu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.